Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Lante, SST MKes. Saya adalah salah satu dosen pada perguruan tinggi di Maluku Utara, yaitu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate, program studi Diploma 3 Kebidanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, di mana dalam pengajaran saya menggunakan komponen DEI atau Delivery, Interaction, and Assessment. Baiklah, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi untuk mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan KB. Baik, mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Diploma 3 Kebidanan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. Mata kuliah ini memiliki bobot 5 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 3 SKS adalah praktikum. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan KB, yang pertama adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sesuai standar dan kode etik profesi pada tatanan layanan kebidanan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis biologi reproduksi dan perkembangan keluarga berencana di Indonesia serta konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dalam asuhan kebidanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi modern dengan hormonal maupun tanpa hormonal. Kemudian metode sederhana dengan menggunakan alat atau tanpa alat sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Selanjutnya saya juga akan mendeskripsikan secara singkat tentang mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, di mana mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, bagaimana upaya pencegahan dan deteksi dini serta memberikan asuhan keluarga berencana. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 1 semester dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk strategi proses pembelajaran, saya menggunakan komponen ajar di DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana untuk strategi delivery saya memaparkan materi pembelajaran menggunakan PowerPoint, video pembelajaran modul kesehatan reproduksi yang telah disusun atau textbook terbaru. Sedangkan untuk strategi interaction atau forum diskusi, tentu ini diperlukan agar supaya suasana kelas menjadi lebih hidup dengan mengaktifkan diskusi. Nah, saya memberikan kesempatan bertanya atau memberikan case study kepada mahasiswa agar mereka dapat menganalisis penyelesaian kasus-kasus kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kemudian mereka akan mendiskusikan secara bersama-sama, secara langsung
melalui Google Form maupun sarana affiliate yang disediakan oleh kampus. Kami juga berdiskusi melalui WhatsApp group, sehingga ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, mereka dapat bertanya secara langsung kepada saya. Untuk strategi asesmen sudah kita sepakati di awal pertemuan melalui kontrak pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif melalui bobot yang telah ditetapkan, sehingga mahasiswa sendiri dapat menilai kemampuannya secara mandiri. Adapun untuk bobot penilaiannya adalah penilaian tugas dan keaktifan di kelas, yaitu sebesar 20%, kemudian praktikum 35%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Nah, untuk bentuk soal mata kuliah kesehatan reproduksi dan KB, saya merujuk pada soal-soal uji kompetensi nasional bidan atau UKBI. Dari soal-soal tersebut, mahasiswa terbiasa menghadapi soal yang sama, sehingga mereka lebih memiliki kesiapan yang matang ketika menghadapi uji kompetensi yang sesungguhnya saat mereka telah menyelesaikan pendidikan diploma 3 kebidanan. Untuk penilaian praktikum seperti tindakan pemasangan alat kontrasepsi IUD maupun implan dan tindakan lainnya, itu saya menggunakan penilaian menggunakan daftar tilik sebagai panduan dalam penilaian praktikum. Demikian 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini kita semua sudah siap untuk sama-sama belajar? Siap. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan atau pertemuan kelima kita pada hari ini, yaitu dengan topik bahasan mengenai deteksi dini kanker payudara. Ya, jadi di akhir dari perkuliahan ini tentunya tujuan dari perkuliahan ini tentu adik-adik sekalian dapat melakukan deteksi dini kanker payudara. Nah, baik adik-adik, selanjutnya Ibu menampilkan gambar. Di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa ini adalah gambaran terkait dengan payudara yang mengalami kanker ya, atau ada kelainan pertumbuhan sel, yaitu sel ganas. Kira-kira kalau saya menampilkan gambar ini, adik-adik sekalian pernahkah melihat, mendengar, atau menyaksikan sendiri di lingkungan sekitar adik-adik akan adanya kasus kanker payudara ini? Ayo. Ya, silakan Nita. Jadi ibu saya yang mengalami kanker payudara. Nah, ini untuk Wita sendiri, dalam keluarga sendiri itu ada yang menderita kanker payudara. Terus adik-adik yang lain mungkin mendengarnya atau melihat secara langsung, pernah? Iya, silakan. Jadi saya pernah melihat langsung di dalam rumah saya, yaitu tante saya. Ya, jadi ini mungkin dua tadi pendapat dari teman-teman. Jadi bukan hanya mendengar, tapi melihat langsung ya. Ini fakta nyata di lapangan bahwa ternyata cukup banyak di lingkungan sekitar kita. Nah, sebagai pengantar bahwa kanker payudara ini merupakan kasus kanker dengan urutan pertama, baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan dikatakan satu
dari 8 penderita kanker di dunia adalah kanker payudara. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang bisa memberikan penjelasan atau sedikit definisi apa itu kanker payudara? Ya, silahkan ya. Jadi kanker payudara adalah keganasan yang terjadi pada sel payudara yang asalnya dari kelainan genetik. Nah, bagus ya. Jadi kanker payudara adalah keganasan pada sel payudara, di mana ini merupakan salah satu kanker terbanyak yang ditemukan di Indonesia. Lalu siapa saja yang bisa menderita penyakit kanker payudara ini? Jadi semua bisa ya. Perempuan, laki-laki bisa terkena kanker payudara. Hanya saja memang presentasinya pada laki-laki cukup kecil ya. Jadi kalau dibuat perbandingan mungkin 100:1 ya. Nah, kemudian biasanya kanker ini ditemukan pada umur 40 sampai 49 tahun ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan terdapat kasus pada usia ya di bawah dari 40 tahun, bisa usia 20 tahun dan seterusnya. Ini pun presentasinya sangat kecil ya, dan letak kanker payudara ini terbanyak di kuadran lateral atas. Selanjutnya, bagaimana sehingga seseorang bisa terkena kanker payudara ini? Dikatakan bahwa penyebab kanker payudara ini berbagai faktor ya, dan sampai sekarang tidak dapat dipastikan ya. Jadi dikatakan itu ada sekitar 5-10% faktor keluarga, dan sebagian lainnya karena faktor lain yang kita kenal dengan faktor resiko. Yang pertama yaitu ada riwayat keluarga. Nah, kalau kita lihat tadi Ria ya, di dalam keluarganya ibunya sendiri, kemudian Nafisa, tantenya ya. Nah, ini merupakan riwayat genetik ya, yang diturunkan dari riwayat keluarga. Nah, ini harus berhati-hati, sebagaimana Ibu sudah jelaskan tadi bahwa kanker ini berkembang cukup pesat ya, dari sel normal kemudian membelah diri menjadi tidak terkendali, dan selanjutnya ini dia akan bermetastase dan menyebabkan pertahanan tubuh kita menjadi error karena melakukan perlawanan terhadap pertumbuhan jaringan yang tidak normal tadi ya. Untuk stadium kanker payudara kita kenal ada stadium 1 sampai stadium 4. Nah, untuk stadium 1 itu penyebarannya lokal ya, jadi masih di sekitar payudara. Kemudian yang kedua, stadium 2 itu penyebarannya lokal tetapi mengena pada jaringan sekitarnya. Kemudian untuk stadium 3 yaitu menyebar atau mengalami metastase di organ sekitar dekat payudara. Dan untuk stadium 4 itu kalau penyebaran ke organ tubuh, mengalami penyebaran ke organ tubuh penting lainnya seperti di hati, ginjal, bahkan ke otak dan organ penting lainnya. Nah, untuk stadium 3 dan 4 kemungkinan kecil untuk sembuh ya. Jadi pada intinya semakin cepat ditemukan kanker payudara ini, maka semakin baik prognosisnya ya. Tapi adik-adik ingat bahwa tidak semua benjolan pada payudara yang ditemukan, misalnya adik-adik melakukan pemeriksaan pada payudara kemudian ada benjolan, tidak berarti itu adalah kanker ya. Jadi kita bisa bedakan ada 2 jenis, yaitu jinak ya, kemudian tumor jinak dan tumor ganas ya, yang benjolan itu. Jadi tumor jinak, tumor ganas. Jadi kalau jinak itu
itu tidak membahayakan, tapi memang harus dilakukan penanganan secara dini ya. Kemudian kalau mengalami tumor ganas, nah ini yang harus benar-benar kita temukan kasusnya, kemudian kita lakukan penanganan secara cepat ya. Tapi diingat kembali tadi Ibu katakan bahwa kalau sudah stadium lanjut maka kemungkinan kecil untuk bisa sembuh. Nah, permasalahan di masyarakat adalah biasanya individu atau seseorang yang mengalami atau terdapat benjolan di payudaranya itu biasanya mereka menyembunyikan ya. Mereka tidak mau menyampaikan, bahkan pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu itu mereka menyembunyikan, bahkan ada yang menggunakan pengobatan-pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kasus kanker payudara ini bisa dikatakan sebagai fenomena gunung es ya, karena apa? Biasanya terlihat atau terdeteksi setelah penderita itu sudah masuk pada stadium 3 atau stadium akhir, yaitu stadium 4. Nah, untuk tanda dan gejala dari kanker payudara, yang paling umum terjadi adalah adanya benjolan atau penebalan pada payudara ya. Jadi teraba payudara, kulit payudara itu terasa tebal, menebal, kemudian pada kasus tertentu itu keluar cairan dari puting ya. Kemudian tanda gejala lainnya adalah puting tertarik ke dalam ya. Kemudian terlihat seperti berkerut. Kalau adik-adik pernah lihat tuh jeruk purut ya, agak berkerut kulitnya. Nah, seperti itu tampilannya. Dan biasanya kasus ditemukan oleh wanita itu sendiri, tetapi ditemukan secara kebetulan ya, tidak dengan menggunakan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini kita sama-sama belajar ya bagaimana melakukan deteksi dini kanker payudara dengan sadari, atau kepanjangannya itu periksa payudara sendiri. Ya, bisa diulang kembali apa tadi? Sadari. Periksa payudara sendiri ya. Nanti kita akan lihat langkah-langkahnya dan akan kita praktikkan nanti pada pertemuan di laboratorium. Dan selanjutnya, jika ditemukan adanya benjolan tumor pada payudara, maka pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mamografi ya, kemudian ada ultrasonografi, CT scan, histologi biopsi, kemudian pemeriksaan hematologi ya. Nah, adapun komplikasi yaitu metastase atau penyebaran ke jaringan sekitar melalui saluran limfe ya, atau limfogen ke paru, pleura, tulang maupun hati. Jadi sudah menyebar ke organ penting lainnya ya. Nah, adik-adik, untuk deteksi dini kanker payudara itu dapat dilakukan dengan berbagai pemeriksaan ya. Jadi di sini kita lihat ada 4 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan payudara sendiri itu tadi ya, teknik sadari namanya. Kemudian ada pemeriksaan klinis payudara oleh dokter atau dikenal dengan sadanis. Jadi kalau sadari itu pemeriksaan diri kita sendiri, kemudian kalau yang kedua ini sadanis itu pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis ya atau dokter. Kemudian yang ketiga ada dengan pemeriksaan radiologi ya untuk mendeteksi adanya kanker payudara, dan yang keempat yaitu melalui biopsi payudara. Jadi diangkat sedikit jaringan ya, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium ya untuk memastikan adanya sel ganas dari payudara ini. Nah,
Selanjutnya, ini kita sama-sama perhatikan untuk teknik pemeriksaan payudara sendiri atau teknik sadari ini. Yang pertama, memeriksa payudara ketika mandi, ya. Jadi kita perempuan ini sudah harus menjadi sebuah kebiasaan. Setiap kali mandi harus diperiksa, ya, dengan kondisi tidak menggunakan pakaian dalam, ya. Kemudian yang kedua, lanjutkan pemeriksaan payudara di depan cermin dengan lengan diangkat ke atas, ya, atau posisi berkacak pinggang. Periksa apakah ada bengkak, kemerahan, atau ada perubahan di kedua payudara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tekan perlahan-lahan payudara untuk mencari benjolan, ya, mulai dari tengah itu kemudian melingkar keluar, ya. Dan yang kelima, lihat puting untuk melihat apakah ada cairan. Jadi sedikit dipencet puting susunya untuk memastikan ada tidaknya cairan, ya. Nah, ini nanti kemudian akan Ibu berikan penugasan, ya, dalam bentuk leaflet, dan kemudian akan kita sama-sama melakukan praktikum, ya, praktik perorangan. Nanti teman yang lain silahkan melakukan masukan terhadap praktek yang dilakukan oleh temannya untuk bisa melakukan urutan-urutan pemeriksaan dari teknik sadari ini dengan tepat, ya. Untuk penata laksanaan di sini ada dua, yaitu melalui pembedahan dan juga non pembedahan. Untuk pembedahan di sini melalui mastektomi, yaitu pengangkatan organ payudaranya, ya. Jadi istilahnya mastektomi, payudaranya diangkat, bisa secara total atau sebagian, ya. Kemudian mastektomi radikal yang diperluas sama seperti mastektomi radikal ditambah dengan kelenjar limfe mamaria internal. Nah, ini supaya mencegah terjadi penyebaran lebih lanjut, ya. Nah, sedangkan untuk non pembedahan itu dilakukan penyinaran, kemoterapi. Adik-adik sudah pernah dengar kemoterapi? Ya, kemoterapi. Kemudian yang terakhir yaitu melalui terapi hormon dan endokrin. Nah, selanjutnya ini penting adik-adik, ya, peran bidan dalam pencegahan penyakit. Jadi adik-adik sekalian, mohon ini menjadi perhatian khusus kita semua, ya, untuk tema atau pokok bahasan ini terkait dengan bagaimana pencegahan kanker payudara. Yang pertama, bidan mampu memberikan penyuluhan tentang bahaya kanker payudara, ya. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kanker payudara ini terlebih jika sudah stadium lanjut tentu akan sangat mengancam, ya, jiwa atau keselamatan dari individu, ya. Sehingga ini bisa betul-betul dilakukan promosi penyuluhan bagaimana upaya pencegahan dari kanker payudara ini, ya, dengan meminimalisir faktor-faktor resiko yang sudah kita pelajari di awal tadi. Nah, kemudian yang kedua, bidan mampu memberikan penyuluhan tentang upaya pencegahan kanker payudara, ya. Jadi kalau sudah ada faktor resiko di dalam keluarga seperti tadi Ria, Nadira, nah ini sudah harus betul-betul warning, ya, melakukan pola atau gaya hidup sehat, ya, mencegah makanan yang berpengawet, ya, menghindari zat-zat seperti asap rokok dan lain sebagainya. Kemudian yang itu sedikit. Dan selanjutnya yaitu bidan mampu memberikan penyuluhan tentang deteksi dini kanker payudara. Tadi sudah disampaikan, ya, ada beberapa pemeriksaan untuk mendeteksi kanker payudara. Yang pertama tadi apa?
yang bisa dilakukan sendiri? Sadari, periksa payudara sendiri ya. Kemudian yang kedua, sadanis ya. Jadi pemeriksaan oleh tenaga medis. Baik adik-adik, sampai di sini apakah ada hal-hal yang kurang jelas? Ya, jadi kalau sudah jelas, maka bahasan pada pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bahwa kanker payudara jika semakin dini ditemukan, maka kesembuhannya makin maksimal. Ya, bila menemukan benjolan atau ada benjolan di payudara, segera mencari pertolongan dan jangan takut karena tidak semua benjolan itu adalah kanker ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hanya ada sekitar 15-20% ya. Dan itu harus dibuktikan bahwa apakah benjolan itu atau tumor itu ganas atau jinak ya. So jangan takut, jangan cemas. Deteksi atau penemuan dini sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Intinya, promosikan upaya pencegahan kanker dengan deteksi dini dan segera periksakan. Adik-adik sekalian, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya yang akan kita laksanakan di laboratorium lantai 1 untuk praktikum ya. Pada kegiatan praktikum di laboratorium lantai 1 ruang kesehatan reproduksi. Demikian, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.